Kita ketemu kembali hari ini setelah Jejak Sang Guru 1. Tentunya penasaran kan, pengen tahu Jejak Sang Guru 2. Apa sih isi Jejak Sang Guru 2 ini? Kemarin kan Jejak Sang Guru 1 itu kan kita bicarain soal jejak sepuh ya, dari penyebaran tol dari awal sampai terakhir. Cuman kita nggak dapet nih sumber langsung dari anak-anaknya nih. Oh, ini kan anak paling gede nih. Waktu itu kan pasti memorinya paling ingat nih. Bisa cerita nggak sedikit? Apa sih yang berkesan nih waktu itu? Waktu jadi anak-anak terus. Walau itu kan panjang Ya. Ceritanya dikit aja. Oh jangan. tapi saya pikir gini aja, mungkin saya ngomong waktu saya masih umur sekitar 8 atau 9 tahun lah. Iya, 8-9 tahun ya. Waktu itu kan kita susu juga masih tinggal di satu kota kecil di Singosari. Oh, Malang ya? Dekat Malang. Oke. Waktu itu saya baru tahu ternyata susu punya satu ilmu. Oh, waktu itu baru tahu. 8 tahun tahu. Baru tahu. Oh. Ya sebelumnya kita saya nganggap wah susu ini hebat ya. Karena ya memang papa saya kan. Iya. Namanya papa ya masih anaknya nganggapnya sih hebat. Tapi yang benar-benar tahu Umur berapa? 8-9. Oke, 8-9. Tapi yang betul-betul saya tahu susu punya sesuatu yang ini ya, ilmu yang hebat itu ya sekitar 8 tahun itu. Jadi ceritanya waktu itu kan ya tahun-tahun itu mungkin masih ada sistem link. Oh, sistem. Oh, patroli. Jaga malam. Iya, oke. Jadi setiap keluarga harus ada yang ikut jaga malam. Iya, satu keluarga. Ketua giliran. Nah, suatu saat pas susu sama beberapa tetangga tugas ronde jaga malam kan. Setelah jaga malam pulangnya terus besoknya itu cerita. Jadi waktu saat jaga malam itu, waktu susu ronde, itu karena itu desa belakangnya itu ada ini rel kereta api. Oh, oke. Jadi malam ada Kereta lewat. Susu sama teman-temannya itu waktu sistem link itu, waktu lewat jalan rel itu mendadak lihat ada orang mau bunuh diri. No? Tidur di rel itu gitu. Oh, setelah lihat ada orang mau ya, bunuh diri di rel itu, mau dilindesin gitu. Biar dilindes kereta. Jadi susu sama teman-teman rondenya mau tolongin ya. Wah, ditarik 4-5 orang nggak kuat. Oh, Dia tahan ya. Kayak orang kesurupan gitu. Oh. Nah, jadi katakan nggak kesurupan lah ya. Jadi akhirnya susu ambil dompetnya dikeluarin itu yang kuning itu. Oh, oke, kuning ngerti. Terus ditandukan ke badan orang itu langsung lemas. Oh. Jadi baru langsung Bisa diangkat. Tolong kan, sudah diangkat kira-kira 10 menit atau kereta lewat. Oh. Ini sudah diamankan. Oke. Kalau enggak ya pasti Gepeng. putus. Oke. Gitu. Oh, jadi sejak itu lihat sendiri tuh ya biasanya. Oh, lihat kejadiannya ya enggak, dengan cerita. Oh, dengan cerita waktu umur 8-9 tahun itu ya. Ulangan cerita. Sama mama kan. Kita kan masih kecil-kecil ya ikut dengerin. Wah, ya umur 8-9 tahun itu sih. Itu SD kelas berapa itu? SD kelas 3 ke 4. Ya.
Dari situ tahu nih, sesunya hebat, papanya hebat. Punya ilmu. Punya ilmu tapi belum tahu itu apa ya. Tahu. Oh, belum tahu ya. Apa sebetulnya. Itu apa belum tahu ya. Cuman ya terus akhirnya mulai nulis soal tahu ini. Oh. Lalu kita tahu ternyata susu ini orang Sultau. Oh, Ustadz itu ya. Itu waktu kecil. Terus makin dewasa yang masih banyak ya yang bisa diceritakan. Cuman ya itu harus diedit dulu. Oh iya, tenang aja itu. Tenang aja. Dipilah-pilahin, diedit baru begitu. Ada lagi nih kan cerita yang menarik itu yang sampai membekas di hati. Banyak. Cuman ya itu mau cerita mulai dari mana itu ya. Mulai ceritanya nih sebenarnya kan Waktu penyebaran ya. ya waktu penyebarannya ini. Waktu susu Aku lagi memutuskan untuk menyebarkan ya. Jadi Tahu Yesus ini 5 murid. Itu kan tahun 70 itu berhenti itu. Iya sih ya, itu sih kalau jelasnya itu waktu susu sudah di Surabaya. Oh, Tapi mulainya rasanya di Singosari susu sudah mulai. oh itu. Sudah mulai. Oh, cuman Nulis. nulis siapin ini ya. Oh. Berarti bukan di Surabaya ya mulainya ya standar. Enggak. Malah di Singosari ya. Di Singosari. Oh, Waktu itu kan baru tahu saya juga baru tahu, saya pikir dari waktu Surabaya. itu saya masih sering dengar ada temannya susu yang ya sudah lebih tua lah. Itu sering datang ke rumah kan cerita-cerita tentang susu itu soal pengobatan Tionghoa. Oh, Obat Tionghoa. kumpul gitu ya. Ya, kok Sama resep-resep Tionghoa yang herbal itu bisa cerita, oh obat ini. Terus yang temennya yang lebih tua ngomong, oh ini untuk ini susu. Terus ngomong, oh bukannya ini toh, sambil diskusi, sambil nimbahin. Itu tentang Chongyo itu. Sudah itu saya juga lihat kok susu sama temannya itu sering diskusi soal gongsu. Oh, Gongsu itu. Gongsu, oke. Jadi temannya ngomong, oh kalau gongsu mau lihat hari besar harus lihat yang merah, tulisan yang merah semua. Susu ngomong belum tentu, gitu. Memang merah, tapi merahnya kadang-kadang khusus untuk hari apa aja, nggak bisa. Oh ini hari nikah mesti ini, oh enggak juga. Itu waktu itu saya terkesan. Makanya kalau saya lihat gongsu juga hati-hati. Nggak bisa asal merah, oh ini pasti bagus. Belum tentu. Oke. Iya. Gitu. Ini cerita-cerita gini kan harus dengar dari konsul sendiri nih. Kalau enggak, simpang siur nih ceritanya. Salah-salah terus sebenarnya. Salah sih nggak apa-apa lah, asal bisa aku sendiri. Oh iya, bener. Salah nggak apa-apa. Tapi bisa mikir sendiri. Bener nggak ini? Misalnya saya ngomong gini, bener nggak? Mikir aja apa? Mikir aja sendiri. Mikir sendiri ya. Lu nggak percaya dengannya nggak apa-apa. Gitu. Percaya lah, masa nggak percaya? Udah, pokoknya kalau saya waktu kecil pengalamannya yang paling berkesan ya. Makanya saya sangat percaya kalau susu yang lihat hari ini. Karena saya sering dengar beliau berdebat dengan temannya yang lebih tua. Sering. Makanya sekarang saya juga kalau mau bantu lihat info hari apa, saya juga mengikuti cara susu. Oh, Ada triknya. ada triknya. Nah, trik harus tanya lagi sendiri. Rahasia bisa. Manitiro. Rahasia ya. Triknya. Itu di situ itu yang namanya ya kalau waktu Sitau itu namanya gongli. Oh, nah lo. Gonglinya
ilmunya di mana tergantung kamu triknya banyak apa enggak. Oh gitu. Kalau ilmunya dikit ya konglinya dikit. Liatin tunggu salah melulu. Salah lu nyasarin Jalan, orang ya. ya. Jalan loh. Dosa loh. Dosa keliru loh. Keliru dosa. Orang mestinya mau baik malah Iya. dosa loh, jadi salah ya. Dosanya tanggung loh. Yang lihat tongsu itu yang tanggung. Oh gitu ya. Bukan dongsunya ya. Yang lihat. Makanya hati-hati loh kalau melihat dongsu salah, dosanya you tanggung loh. Jangan macam-macam loh ya. Jangan macam-macam ya. Nah, oke, ini sedikit ya cerita soal jejak Sang Guru Seri 2. Kata Wilson kan ceritanya kan panjang nih. Makanya tunggu deh jejak Sang Guru Seri 3 kalau penasaran. Yang pertama gimana sih cerita Sefu dulu-dulu kok bisa sampai berkesan sekali. Nah, ini menarik juga nih. Kita langsung ke Ko Miming nih, tanya sama Ko Miming. Nah, ceritanya pasti lebih seru lagi nih. Ko Miming, ngomong apa ini? Nah, ngomongin Sefu nih, ngerasain Sefu nih. Nah, ini Ko Miming ada cerita nggak nih yang seru nih dulu gimana sih sama Sefu, kesan-kesannya apa pada saat tentang pengembangan tau ya di Indonesia ini. Ko Miming bantuin waktu masih kecil gimana gitu? Sebenarnya awal mula kita ini juga nggak begitu paham waktu kecil-kecilnya, ya kan? Ya, Gitu loh. nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Apa ini? Gitu loh. Nah, kemudian begitu suku mulai aktif tahun 70 mendapat 70-an lah, saya nggak tahu 70 atau 71 mendapatkan gelar doktor in Chinese medicine, Hongkong sama doktor untuk akupunktur ya, akupunktur itu ya, Simse ya. Simse. Nah, tahun 70-an itu mulai suku ini ngobatin orang, nolong orang. Gitu loh ya, Tom. Nah, nolong orang ini seringkali memang suku itu sudah terlihat bahwa obat itu ya toh bayar atau enggak bayar itu bukan satu persoalan. Gitu loh, ya toh. Waktu itu saya masih di kampung lah itu, rumahnya itu Di Surabaya? Di Surabaya sudah. Oh, sudah di Surabaya. Sudah di Surabaya. Nah, kemarin sebelumnya itu kan sebelum tahun 65 kalau nggak salah kita pindah ke Surabaya. Oh, 65 pindah ke Surabaya. Nah, sebelum tahun 65 itu kan suku pernah jadi sopir taksi. Nah, ini ceritanya ini. Sampai jadi sopir taksi. Ya toh, waktu itu kan rumahnya kan di Singosari. Malang ya. Malang Singosari sana. Ya, jadi supir taksi itu masih plat hitam. Oh ya. Gitu loh, plat hitam ya toh. Itu saya ingat itu mangkalnya itu di depan stasiun kereta Semut gitu. Oh, stasiun Semut itu ya. Stasiun Semut kereta itu. Oh, dekat sama Semarang kan sih ya? Semarang. Iyalah, belok sana kan stasiun Semut itu. Nah, rutenya itu biasanya rata-rata Surabaya Malang. Oh, luar kota ya. Iya, toh, Surabaya Malang. Makanya saya teringat sekali juga waktu itu kan Koinsen yang sering diajak, meskipun kita ini masih kecil-kecil, ya tahu Koinsen yang sering diajak. Kemudian pada suatu ketika mobil sudah dijual, kemudian Koinsen diajak ke Surabaya kalau nggak salah, kemudian balik-balik bawa mobil segede bagong, model roti itu loh, mobil Matador. Oh, yang zaman gede-gede. Supaya isinya banyak. Ditanyain, lah kok bawa mobil begini isinya banyak? Idenya kok instan. Lah iya, bisa itu mobilnya banyak. Iya. Nah, habis itu baru rame-rame pindah Surabaya kan. Gitu loh. Nah, kemudian pindah Surabaya. Ya memang sempat juga buka toko tembakau di Pacar Keling sana. Gitu. Oh, sempat buka toko di Pacar Keling. Pacar Keling. Nah, kemudian kan dengan dapat gelar doktor ini, gitu. Nah, kemudian mengadakan pengobatan, ya, dengan berjalannya waktu, gitu. Baru mulai lihat bahwa kok yang datang minta obat ini kok ya tiap 2 bulan minta lagi gitu loh. Nah, dari situlah start awalnya Pak Yusuf. Udah datang lagi minta obat lagi, sakit lagi gitu. Sampai kan waktu itu ngomong kalian ini kok sakit-sakit terus toh ya. Udahlah belajar ini aja. Oh, itu mulai dibuka ya. Nah, kemudian sejak mulai awal itu banyak yang tanya apa itu Taoyuan. Nah, baru situ mulai diluruskan.
gitu, ya toh. Kemudian buku-buku yang kuno-kuno yang sempat suku ada, ya misalkan kayak sama Genting itu, ya toh, suku mulai susun, bikin anunya, cetakannya, satu-satu huruf dipotongin, itu saya ingat itu sudah sejak sebelumnya jauh. Katanya potongin dari Potong satu-satu dari koran. Hurufnya. Tempelin hurufnya satu-satu. Ini yang awal-awal itu loh, tanggung jawab, apa itu tahu segala. Nah, waktu itu masih di stensil. Oh, hitam putih ya? Ya, hitam putih kan di stensil di kertas CD ya. Nah, di stensil kemudian saya yang ikut cepret-cepret. Nah, tiap kali kalau waktu itu masih sepedaan itu, naik sepeda, gitu. Belum ada sepeda motor. Jadi digulung, gitu. Pulang dari sekolah itu, saya bawa tas jam 6 gitu, langsung saya jalan. Mulai dari bubutan, pokoknya ada patkuanya, tak lempar. Rumah ada patkuanya, ada bubunya, tak lempar. Saya jalan mulai dari bubutan terus ke Jagalan, terus Kapasari, terus muter. Nah, balik sampai habis ini. Sampai habis itu satu ini lemparin. Awal-awal penyebarannya ya. Itu di stensil tiap hari ya. Jebretin manual masih ada. Kalau sekarang sudah medsos ya. Gitu loh. Memang kan seru, apa ya, cukup inilah menarik lah ya kalau perjuangannya gila. Kita jauh ya. Jauh. Dengan niatan, dengan uang yang apa adanya, tidak ada orang yang bantu sama sekali. Tidak ada yang tahu. Malah keluar duit ya, minus. Duit. Kita keluar tenaga ya. Tiap hari latihan genjot sepeda berkilo-kilo. Ya. Itu kelas berapa? Saya kan tidak sekolah 5 tahun. Hah? Saya tidak sekolah 5 tahun. Dari 65 sampai 71. Maksudnya 5 tahun itu mulai mestinya kelas berapa itu? Nah, waktu itu saya kelas 3 ditutup, sekolah ditutup. Oh, ada kasus itu ya. Iya. 5 tahun. 5 tahun kemudian baru saya sekolah di Indonesia dan sekolah lagi itu kelas 4. Oh, jadi selisih jauh sekali. Baru tahu saya. Bolos 5 tahun. Iya. Bolos 5 tahun. Seru kan? Kalau gitu kan baru tahu kan? Gue juga baru tahu kalau kamu ini nggak sekolah 5 tahun. Ngaku. Tapi sekolah masuk SMP diselesaikan 2 tahun. Oh, ngebut. Mau lompat terus aja. Sekolah di sekolah Koboyan. Sekarang insinyur lo ya. Oke. Ini sekelumit ya, dikit ya cerita ya. Sampai segini, mungkin dilanjut nanti ya. Sampai segini untuk sesi ini ya, bincang-bincang dengan anak-anak suku. Thank you Gongnya. Thank you. Perjalanan spiritual tahu, datang disenengin, pergi dikangenin. Dadah.